Selamat pagi, selamat hari Senin. Selamat lagi menikmati suara merdu dari Indra Kunang dan juga Rudianto Udit di Yes. podcast Bocah Tua Ngemeng. Alhamdulillah kita akhirnya bisa ketemu lagi menyapa teman-teman Bocah Tua Ngemeng ya kan. Iya dong, harus dong. Itu kali aja yang selama ini menunggu ya kan. Ada update apa lagi nih yang mau dibahas ya kan. Yang biasanya menggelitik di hari Betul. Kamis, tapi kalau hari Betul. Senin kita khusus untuk yang lebih menyemangati lah, ya Betul ya kan. kan? Ya dengan balutan-balutan sedikit nyinyir dan gibah lah. Sedikit. Itu kan Meskipun banyak sebenarnya, ya itu kan ornamen-ornamen khusus Wak. pasti. Ya kan. Sehat Wak ya. Alhamdulillah sehat wah Itu ya. yang paling penting. Tapi sebelum kita mulai, ya Mm-mm. kan, gue pengen ngasih tahu juga sama teman-teman bahwa episode kita kali ini, Wak, Oke. is sponsored by Snip Snop Haircuts. Luar biasa. Iya Terima kan? kasih banyak buat Snip Snop Haircuts. haircuts ya. Snip Snop Haircuts tempat di mana lu bisa mendapatkan cukuran yang kekinian dengan Uh, juga tidak melupakan protokol kesehatan, Wak. Canggih, itu penting tuh. Di Betul. tengah kondisi kayak gini, kita tetap yang paling utama memberikan pelayanan yang maksimal Betul. dengan standar protokol kesehatan yang jelas. Betul. Jadi teman-teman bisa ngecek Instagramnya di snipsnop.haircuts ya di Instagramnya. Kalau Oke, misalkan pengen langsung ke tempatnya juga, lu semua bisa ke Jalan Haji Wasit nomor 29. Jadi langsung aja ke Snip Snop Haircuts kalau misalkan lu semua pengen mendapatkan cukuran rambut yang mumpuni. Ya yes. Sekali lagi kan? gue ingetin di Snip Snop Haircuts itu ada di Jalan Haji Wasit nomor 29, Bandung ya. Bandung, Bandung, Pak. Bandung, Oh, Pak. oke. Betul. Bukan di Surabaya. Bukan Surabaya, Jauh Bandung. soalnya. Kejauhan kita. Sip. Salam buat teman-teman Snip Snop, sehat selalu, sukses selalu ya kan. Pasti. Terima kasih sudah menjaga penampilan Udit sama Kunang tetap terjaga. Yoi. Tetap menjadi inspirasi buat cowok di luar sana, ya kan? Pasti. Meskipun kita nggak kelihatan gitu Betul. kan, cuman tetap penampilan nomor satu. Betul. Wak. Makanya kalau untuk memastikan sebagaimana hasil dari Snipsnop, boleh cek Instagramnya di snipsnop.haircuts, dan untuk lihat hasilnya bisa lihat langsung @Indra Kunang, Yes. ya kan? Ada. Gue pernah di sana. Oke, dan juga @Rudiatto Udit, lu lihat aja gitu kan. Pasti. Kali aja lu pengen cari skill, ya kan? Cari kemampuan lebih untuk menaklukkan wanita. Betul. Karena kebetulan yang nyukurinnya juga sana cewek-cewek, Wak. Yang bener, wah. Asli. Aha. Bisa mer. Tapi, Wak, Yes. ini ngomongin gaya Hmm. gitu kan. Maksudnya kita semua juga pasti pengen lah tampil ya kan, Betul. pengen kelihatan lebih. Betul. Apalagi cowok-cowok kayak kita, Wak. Iya, cowok-cowok tipe-tipe kayak gitu tuh nggak bisa dibatas oleh umur wah ya Nggak untuk bisa, nggak bisa. berpenampilan menarik. Ya Yang kan? penting penampilan muda, meskipun umur Yes, nggak muda. betul. Setidaknya banyak gaya kurang jajan juga nggak apa-apa lah. Ya kan? Tapi betul gitu, Pak. Jadi ini juga gue pengen ngajak ngobrol lu gitu soal si bergaya. Nah, Ya kan? Tapi gue pengen menitik beratkan kepada sesuai dengan kemampuan ekonomi lo. oh ini penting. Ini penting. Bener. Jangan sampai kebablasan. Jangan ya kan? sampai kebablasan. Jangan juga terlalu irit, ya kan? Jangan sampai terlalu irit. Lu misalkan kemana-mana, ya kelihatan hemat lah. Betul. Ya kan? Karena lu nggak akan kelihatan hemat sama orang mah. Betul, Lu betul. mungkin bisa mikirnya, oh ini gue hemat, cek batur mas ya ripuh. Asli, asli. Intinya nih poinnya dari pembahasan kali ini adalah gimana caranya kita bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan penampilan. Betul, betul. Apapun itu ornamennya ya. Yes. Baik fisik, baik bawaan-bawaannya gitu kan. Gadget, apapun Gadget itu. atau apa, tanpa harus memaksakan diri. Betul itu ya? Betul, karena ya kalau lu maksain gitu ya lu bakal menanggung sendiri akibatnya lah. Nah. Ya kan kayak gini lah, Wak. Misalkan, kalau misalkan gue bilang nih, Wak. Oke. Setuju gak sih lu sendiri nih ya? Hmm. Kalau misalkan gue bilang sekarang orang itu, atau pengguna sosmed lah sekarang pada umumnya gitu ya. Mereka itu mencari validasi Oh iya. dari para followersnya. Iya, kan? gue setuju tuh. Iya gak sih? Banyak yang kayak begitu. Banyak. Gue nggak ngerti kenapa gitu, cuman kadang ya kalau misalkan kita telaah lebih jauh Yes. gitu kan. Mereka tuh mencari validasi, makanya ya mereka pengen kelihatan bahagia, ya kan, pengen kelihatan sukses lah, pengen kelihatan ya kalau punya pasangan Itu penting tuh. ya kan kita pernah bahas Betul, kan? betul. Jadi kalau gue ngeliatnya gini, Wak, maksud gue kan memang benar ya, pada prinsipnya kan nggak perlu semua orang tahu apa yang kita rasakan, Hadapin. hadapin, Betul, lalu betul, nggak betul. semua orang perlu tahu, tapi memang
sebenarnya gini, kalau gue ngelihat secara umumnya, Hmm, hmm. sebenarnya sih sah-sah aja sih mereka mau misalnya di postingan feednya udah ada di mana atau gimana Iya, iya, gitu iya, kan. iya, iya, iya. Walaupun tanda kutip lu bukan public figure gitu ya, tapi Meskipun misalnya, di akun Instagramnya public figure nah gitu. public figure, misalnya gini, contoh kecilnya gini lah, simpelnya sederhananya. Iya, iya, Misalnya iya. gue punya teman, kita punya teman nih, kita Hmm, tahu ke dia hmm. punya kemampuan finansial yang oke, ya Yes. buat gue no isu, Iya, bener nggak? betul, 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 No, betul. no isu buat gue, gitu kan, Terserah gitu terserah. kan. Tapi kadang juga ada mungkin teman kita atau mungkin bukan teman tapi kita tahu dia siapa, bagaimana jatuhnya jadi nyinyir gak sih? Wah, gimana ya? Jadinya Jadi jadi udah nyinyir gak bawaan sih? naluri aja sih. Naluri aja, ya wajar Pengen lah. aja sih maksudnya. Nah, Nah, sebenarnya kan ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa tapi kan juga. pada akhirnya seiring kebutuhan branding terhadap diri sendiri, Betul, personal branding. betul. Dan satu hal jangan lupa di enggak juga kita tetap warga plus 62 Pasti pengen ngomongin. pasti kita ngomongin, Iya kan? kan bagus jelek diomongin, Bagus jelek diomongin, mau bagusnya. Tapi di tangan weh ukuran. di tayangan plus 62 banget tuh. Asli. Iya. Ya kan kayak Tapi begitu. benar poinnya mencari validasi, Mencari gitu kan, validasi. followernya, Betul, 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 betul. Ya maksudnya kayak tadi gue bilang gitu kan, mereka pengen kelihatan sukses, bahagia ya, makanya mereka beli barang branded, ya kan, atau misalkan vacation ke tempat yang Tempat yang wah, wah gitu gitu kan, kan. atau misalkan nongkrong di tempat yang paling happening lah pada saat itu. Tapi titiknya, poinnya di sini adalah gue nggak bilang ini dilarang, Oke. ya kan? Sah-sah aja kan? Sah-sah aja, Betul. sah-sah aja lu melakukan semua itu gitu. Cuman yang gue pengen titik beratkan adalah selama sumber daya yang lu punya itu memang memungkinkan Ya. untuk lu melakukan semua itu, ya it's okay. Ya Tapi kan? kalau gue boleh tanya, Wak, sebenarnya isu di balik ini semua ya dari kondisi kayak gini, ya kita nggak gini lah. Intinya adalah ketika memang orang itu memiliki kemampuan Yes. dan dia memang bisa melakukan hal itu, buat kita tidak jadi isu, Iya. betul kan? Tapi kan mungkin ada beberapa orang yang mungkin ya sorry itu saya mungkin lu terkesan memaksakan diri mungkin ya. Terkesan memaksakan Ya, diri. nah, akhirnya lu juga yang repot gitu. Betul, karena banyak gini Wak kejadiannya, ya gue bukannya maksudnya ngomongin ya, tapi ya emang ngomongin gitu. Betul. Kan itulah tujuan kita ada di sini, Wak. Bocah tua ngemeng itu berangkat dari keresahan kita, terlalu banyak orang yang pengen kita omongin. Gitu. Karena gini lah, banyak teman-teman gue juga gitu kan. Wah, nongkrong di tempat yang wah, ya kan. Terus beli barang branded segala macem. Tapi pas nongkrong sama gue nih, pasti ada curhatan. Anjing, gue tagihan kartu kredit segini nih. Nah, ini. Iya kan? Ini ya begitu, Wak. Ini yang repot nih. Gue kan langsung bilang, lah, emang lu nggak mampu bayarnya gitu? Nah, dan mereka langsung bilang, ya bisa sih, cuman dia bayar paling minimal. Kan? Ya lu nambah masalah. Nambah masalah, begitu mah kan. Kadang ini juga mungkin kalau kita berkaca diri, Wak, ya mungkin dari circle terdekat kita lah gitu misalnya. Kan ada satu bentuk brandingan gue yang ini si Udi teh ulin wae gitu kan. Nongkrong terus gitu kan, mabok mulu, buka botol segala macam. Botol apa sih, Pak? Hah? Botol apa? Botol Jaguar. Iya. Oke. Iya, maksudnya kan ada brandingan orang punya paradigma melihat sosok seorang Udi itu kayak gitu. Ya sebenarnya gini, ya bebas sih lu punya pandangan apapun itu hak lu gitu kan. Iya. Karena apa yang lu lihat lu berhak menentukan gitu aja. Cuma pengen gue sampaikan bahwa ya setidaknya gue melakukan hal ini satu, mungkin mereka juga punya pembelaan, Wak. Pembelaannya misalnya, ya nggak apa-apa lah gue maksain diri juga, orang gue juga gue bisa kok dan gue nggak nyusahin lu. Itu betul. Tapi kalau balik lagi mengenai tentang brandingan, contoh ini contoh kasus ya, brandingan terhadap gue. Satu, lu tahu nggak gue sekali nongkrong cuma 25.000 doang. Iya. Kan? Jangan lupa lu jangan ngelihat dari anjing si Udit nongkrong wae duitnya rea huntu anjing gue bilang teh. Iya. Orang pada kenyataan gue cuma 25.000 doang kok gitu. Lu pun tidak berkoar-koar kan. Gue sebenarnya nongkrong cuma enggak dan enggak perlu. Enggak perlu. Terus kayak model anjing si Udit mabok wae. Anjing gue bilang kenapa sih lu tuh rusuh banget ngurusin hidup gue. Tapi gitu banyak kan. yang kayak begitu. Banyak. Dan satu hal ya, oke gue minum, oke gue mabok, tapi lu tau gak harga botol gue berapa? Berapa, Pak? 60.000. Pasti dikresekin gitu. Pakai sedotan. Iya. Jadi memang ini balik lagi gue yang kita titik beratkan adalah ini buat teman-teman yang lagi dengerin. It's okay.
lu mau melakukan semua hal yang lu pengen lakukan, lu mau beli barang branded, lu liburan ke tempat yang mahal, asalkan memang ya lu punya sumber daya untuk menutupi semua itu gitu. Karena ya zaman sekarang gitu ya, pasti kartu kredit sangat-sangat mudah untuk tapi tunggu dulu, pertanyaan gua, lu termasuk pengguna kartu kredit gak sih? Gue pengguna. Oh, lu pengguna. Pengguna, tapi untuk apa ya istilahnya, hal-hal yang urgent. Iya. Oke. Kayak misalkan beli sneakers gitu atau liburan itu urgent gak sih? Urgent buat kita mau urgent, Wak. Iya. Kajen tekor asal kasohor, Wak. Kalau kita kan istilahnya begitu. Banyak gaya kurang jajan ya. Kalau gue sih bukan pengguna kartu kredit, Wak ya. Bukan ya? Bukan, dan keluarga besar gue pun juga gua rasa tidak, bukan keluarga besar, keluarga gue. Bokap nyokap gue itu bukan pengguna kartu kredit. Jadi maksud gue ketika apapun yang gue punya, intinya gini sih, kita punya pendapat yang berbeda mungkin ya. Iya. Cuma memang yang mau gue sampaikan di pertemuan kali ini bahwa gue memiliki suatu hal itu dengan cara gue berjuang untuk mendapatkannya. Menabung berarti nih? Apapun itu. Oke. Mau menabung, mau emang sekali itu gue dapat cuan besar, misalnya membeli gitu dari event atau dari sumber income gue manapun gitu. Setidaknya dengan tidak memaksakan diri gitu loh. Kalau memang gue rasa dari mampu, ya sudah beli saja. Karena prinsipnya gitu, Wak. Karena kita bahas juga kan. Lu ada jangan lama, nggak ada jangan maksa gitu loh. Setuju gue itu. Gitu kalau gue. Iya, gue juga sebenarnya kalau kartu kredit lebih ke urgent, misalkan ada ke rumah sakit, ya kan, misalkan ada yang nggak ke cover nih, betul, sama asuransi, gue pasti pakai CC dulu gitu segala macam. Gue nggak. Selama penggunaannya bijak kan. Betul. Penggunaannya bijak. Tapi kan ya tadi balik lagi nih, zaman sekarang penggunaan CC itu sangat mudah. Yes, diaksesnya sangat mudah. Pengajuan itu sangat mudah segala macam, pasti di approve lah sama bank. Meskipun ada beberapa yang susah sih ya, cuma ada. Tapi yang paling parah zaman sekarang adalah pinjaman online, Wak. Aduh, ganggu, Wak. Iya kan? Dan itu dampaknya sampai mengganggu ekosistem pertemanan juga tuh. Lu dihubungin sempet kan? Sempat, Wak. Sama kolektor. Sama kolektor. Ya maksud gue gini, lu kasih penekanan sama gue 1, gue kasih 10 akhirnya kan. Iya. Maksudnya gini, kayak contoh, ini kan contoh dan ini benar-benar terjadi. Iya. Dengan Bapak Rudianto, betul Pak, hubungan Bapak dengan saudara X, betul sebagai teman atau saudara, iya betul, kenapa Pak? Rekan Bapak meminjam uang belum dikembalikan dengan bunga sekian, mohon dibantu segala macam. Oke, nanti saya sampaikan 1. Iya. Kesana saya udah mulai ganggu nih, sampai akhirnya Bapak udah menutup informasi. Pak, sia rudat, gue bilang teh. Sia di mana? Sia di mana? Gitu. Gua selalu cari gua yang cari lo akhirnya gitu kan. Iya. Akhirnya apa? Gue di sini yang menyayangkan apa? Gue tidak peduli mengenai kebutuhan lu se-urgent apa sampai akhirnya melakukan pinjaman online tersebut. Betul. Cuma maksud gue ketika lu meminjam itu hak lu. Iya, betul. Dan ada baiknya lu bertanggung jawab tentang apa yang lu ambil dari situ. Iya. Enggak yang jadi melimpahkan orang lain. Iya. Karena kan, ya Wak, nggak etis aja gitu buat gua gitu loh. Misalnya, tolong bantu dong tuh temennya tuh segala macam, kan ganggu gitu. Ya, ujung-ujungnya gue juga sempat kejadian tuh, Wak, di telepon sama kolektor kartu kredit. Yang ininya punya masalah temen gue. Gue yang diteleponin, Wak. Dan masalahnya nih si anjing ini yang ngutang nih. Orangnya udah nggak sekantor sama gue segala macem. Mau gimana nih? Ya kan, Mas, orangnya udah nggak ada, udah nggak di kantor ini. Ya? Dan gak usah ngontek saya lagi deh, karena saya pun nggak tahu. Gue bilang kayak gitu kan, gue bilang. Tapi mereka nggak percaya, besok kan nelfon lagi. Akhirnya sama gue di blok gitu. Ya itu tadi ngeganggu ekosistem. Betul. Terus udah itu kartu kredit, Wah, ini yang paling lucu lagi, gue sempet kejadian nih. Rekan gue levelnya di atas gue. Oke. Jauh di atas gue, Wak. Levelnya. Level di struktur organisasi. Siap. Bukan level sosial. Oke. Di atas karena sosial gua kan udah lah ya. Ya, paling bawah gua. Nah kan, dia jabatannya jauh di atas gua. Siap. Membeli sebuah barang. Oke. Dengan cara ya kayak gitu, yang model-model kayak gitu. Iya. Harganya kalau gue hitung sebenarnya sih 5 jutaan lah. Nominal barang tersebut rata-rata tuh kalau gua tahu tuh harga tersebut tuh kurang lebih 5 jutaan. Oke, gua boleh nebak handphone mungkin ya? Bukan. Oh, bukan. Ini nih. Oh, iya. Smartphone. Smartwatch. Oke. Nah, itu
kurang lebih harganya 5 juta 6 jutaan lah. Dan buat rekan gue ini, hal segitu mah bisa lah ya. Aduh, bukan bisa lagi, Wak. Iya. Karena level di atas gue. Masa sih gitu ya? Gak dibayar dan gue yang diteror. Aduh anjing. Jadi menggadaikan nama gue gitu loh. Ya kan? Nah ini yang gue maksud tadi. Pada akhirnya lu sopan. Merusak pertemanan. Betul. Sebenarnya sih gak sampai jauh ke sana. Cuma akhirnya satu sisi gue aja terpancing emosi. Jadi gue malah ke kolektornya itu gue bilang, udahlah, lu gak usah repot cari gue. Lu di mana gue yang nyari lu. Itu satu. Kedua, akhirnya gue ke rekan gue cuma ngomong, lu bikin malu gue. Iya. Satu sisi dia pun akhirnya malu. Iyalah, Wak. Malu dia di atas gue. Lu bikin malu gue, beli barang kayak gitu aja lu pakai kredit, udah gitu gak dibayar. Alasannya kenapa katanya? Lupa. Ya, sekali-sekali lah. Goblok gak? Bisa sekali-sekali gitu gak bayar ya. Iya. Mendingan gue sistem celap-celup. Bisa kali. Tapi bener Wak, emang gitu ya. Maksudnya ya semakin pengen diakuin gitu seseorang itu di sosial media atau kehidupan sosialnya dia sendiri, dia semakin banyak ngutang rata-rata. Nah itu dia, rela ngutang demi kebutuhan sosial. Iya. Kebutuhan apa, pengen dilihat banyak orang pengen gitu. Diakuin, gue gak ngerti sih ya. Padahal sebenarnya kalau kita dalam berteman kan kita gak perlu segitunya. Intinya gini, kalau misalnya lu emang tidak mampu terhadap sebuah circle yang memang levelnya di atas, ya lu gak usah maksain ada di situ. Betul. Dan kalaupun misalnya circle lu memang ternyata stratanya di atas, tapi tidak mempermasalahkan, lu juga jangan memaksakan diri juga. Jangan memaksakan diri. Karena kita berteman kan apa adanya. Nah itu orang yang banyak kadang orang tuh lupa, Wak. Nah. Ya kan, bahwa ya pertama nih ya, kalau menurut gue lifestyle kita nggak perlu sama orang lain. Nggak perlu, betul. Iya nggak sih? Kalau memang orang dia misalnya sneaker pakai Jordan, dan kita cukup pakai Converse, ya sudah. Ya sudah, gitu kan. Nggak perlu maksa sama. Si Kunang pakai Jordan, gue beli ya. Tapi gue punya semacam pemikiran psikologis bahwa orang ini, anjing kalau gue nggak pakai Jordan juga, takutnya gue dijauhin. Gak ditemenin. Nggak temenin, anjing pendek banget otak lu an. Udah kita teh anak SD ya. Asli. Ini orang-orang kayak gini nih yang pertanyaannya buat gue cuma dua. Apa, Pak? Satu, punya otak gak dipakai, atau memang sama sekali gak punya otak gitu aja. Kayaknya sih gak punya otak sih. Itu. Atau mungkin memang belum lunas karena memang pakai pinjaman online juga beli otaknya. Di rumah makan Padang. Punya otak. Anjing galak. Baru dateng ya kan, punya otak. Punya berapa segini? Oke, nyicil. Itu gitu kan. Terus kayak apa ya? Menurut gue juga gitu, kita nggak butuh validasi dari orang lain. Nggak butuh, betul. Ya kan? Kalaupun memang harus yang ada di validasi, berarti lu salah lingkungan lu. Betul. Ya kan? Lingkungan lu palsu. Betul. Ya sih. Dan yang paling penting kalau menurut gue juga, ya banyak-banyak bersyukur lah sama apa yang kita punya. Itu aja sih. Ya kan? Sekian panjang kita berbicara, berapa lama nih? 20 menit? Udah. Intinya satu, bersyukur. Betul. Alhamdulillah. Uyuhan sakige, bro. Iya, kayak sering kita bilang gitu kan, kayak kemarin 2020, uyuhan kita nggak gila. Gitu. Uyuhan, betul. Ya, bersyukur aja. Bersyukur gitu. aja. Gak usah nyari-nyari lah, gitu kan. Ulah nyar-nyar lah. Udah ngadi-ngadi. Jangan ngadi-ngadi. Kuncinya itu kan dari semua juga gitu. Dengan bersyukur lu merasa semua cukup. Betul. Intinya kan maksudnya kalau misalkan gue berbicara secara ekonomi lah ya. Ya yang lu pakai juga istilahnya nggak lu pakai setiap hari juga, setiap saat juga gitu. Betul. Lu misalkan beli tas Hermes, apa sih nyebutannya? Hermes ya? Hermes. Apapun itulah. Itulah ya. Lu kan nggak lu pakai mandi juga. Iya. Lu berenang nggak lu pakai berenang. Iya. Kan? Itu loh. Gak usah maksain. Betul. Dan intinya gitu, coba lu sambil berkaca diri, coba lihat ada yang salah nggak dengan diri lu ataupun lingkungan lu. Betul, karena mau tidak mau lingkungan lu juga begitu sangat berdampak terhadap diri lu gitu pola loh. Pikir. Betul. Ya kan? Apa yang lu akan ambil sebagai keputusan. Betul. Bahkan kemarin ini gue sempat ngomong sama bini gue loh, Wak. Apa tuh? Mau nikah lagi? Lagi minta izin dulu. Ya kan? Oh, udah masuk berarti proposalnya? Udah masuk proposal. Nah, udah gitu gue mikir, ini saat itu ya, ini mungkin gue lagi sensi aja. Ini anak-anak nggak pada mau diajak main, kenapa ya gitu loh. Gue sampai berpikir, gue takutnya circle gue beranggapan main dengan gue apapun tuh harus dengan duit, tempat yang mahal. Tempat mahal. Padahal anjing, wah sumpah, maksudnya gue tidak sampai ke arah sana gitu. Betul. Loh. Karena buat gue lu cuma beli Starling aja 2.500 pakai gelas plastik. Gas.
Jalan. Kan AO kan? betul. Asal oyag. Bisa Anjing udah lama gak istilah gitu. Iya kan? Asal oyang, betul. Asal goyang, situ oke sini goyang. Ya kan? Bisa itu. Gue sempat ada kekhawatiran gue seperti itu. Sempat ada kekhawatiran seperti itu karena mungkin ya itu tadi gue juga nggak bisa menahan dan nggak bisa melarang orang berpikir apa yang mereka pikirkan tentang gue gitu. Betul. Tapi satu hal yang pengen dalam kesempatan ini gue sampaikan bahwa nggak semuanya tentang kehidupan sosial kita tuh tentang nominal. Betul. Kita sama kok gitu. Gue juga sama-sama mencari rezeki. Betul. Cuma mungkin gue cara mensyukuri gue aja yang berbeda sama lu gitu. Betul. Memang kalau misalkan ya kalau menurut gue juga gitu ini Wak ya sebagai penutup lah. Yes. Kan. Ya beli barang murah boleh gitu atau misalkan beli barang mewah pun sekalipun bebas. Lu boleh silahkan gitu kan. Tapi yang harus lu ingat adalah motivasi di belakang lu beli barang tersebut. Ya kan, lu harus bener lu nih motivasinya. Gue beli barang mahal atau barang mewah karena mau gue pakai apa gitu kan segala macem. Karena jangan sampai lu cari validasi dengan membeli barang tersebut gitu kan. Karena ya ingat sekali lagi gitu kan, yang mahal itu yang murah itu biaya hidup. Yang mahal itu gaya hidup. Gaya hidup. Betul. Gitu kan. Rubahlah mindset dari kegunaan. Betul. Value sebuah barang. Betul. Ya, balik lagi kepada gunanya apa. Kalau emang gunanya dengan cara lebih murah itu bisa berguna, ya sudah. Betul. Kenapa mesti maksakan lebih mahal gitu. Yes. Gitu. Tapi dah yang mahal tuh, Wak. Sekali-sekali mah nggak apa-apa tuh. Yang Uzbek gitu kan. Kenapa ke Uzbek? Yang serabut-serabutnya tuh tipis-tipis warna blonde-blonde. Aduh, apa Wak? Hah? Apa serabut? Harum manis. Oh, harum manis. Pakai pelapisnya tuh apa? Wafer. Apa wafer? Pelapis aroma manis tuh apa? Apa sih? Pelapis aroma manis tuh apa? Simping. Simping. Keripik simping. Ya. Kalau nggak di depan ya di simping gitu. Samping. Oh, samping ya. Indra Gunang. Rudianto Udit. Terima kasih buat teman-teman Bocah Tangemi yang udah mendengarkan Senin hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Dan semoga Seninnya berbahagia. Dan ceria setelah mendengarkan kita itu penting gitu kan. Yang jeleknya pendem, yang baiknya keluarin. Aduh, kode keluar nggak? Aduh, iya. Kalau sama-sama dipendem nanti nggak enak, nggak bagal, Wak. Iya kan? Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedengerin episode kali ini. Dan juga jangan lupa episode kita kali ini disponsori sama Snip Snop Haircut. Yes. Buat teman-teman yang pengen tahu langsung aja ke IG-nya snipsnop.haircut. Di mana, Wak? Dan kalau misalnya pengen langsung datang cukur, langsung datang ke Snip Snop Haircut di Jalan Haji Wasit nomor 29 Bandung. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kunang pamit. Udit pamit. Bye.